Ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua berkecamuk, di mana para wanita berada? Apakah mereka ikut berperang atau sembunyi di perut bumi? Di saat para pria berangkat ke medan perang, kaum Hawa punya tugas lain. Mereka diantaranya bekerja di pabrik amunisi. Sepintas tampak mudah, padahal pekerjaan tersebut beresiko tinggi. Pakaian berbahan nilon dan sutra dilarang karena dapat menghasilkan listrik statis yang memicu percikan api dan berpotensi menyebabkan ledakan. Sebelum memasuki area kerja, para pekerja wanita harus melepas semua benda dan aksesoris yang mengandung logam, seperti jepit rambut, misalnya. Setiap hari, mereka menjalani pemeriksaan ketat demi keselamatan. Kecelakaan akibat bahan peledak sering terjadi. Setidaknya ada 3 ledakan besar yang tercatat selama periode ini, menewaskan lebih dari 300 pekerja dan melukai ratusan lainnya. Selain risiko ledakan, bahaya lain yang mengintai adalah paparan bahan kimia beracun secara terus-menerus yang dapat menyebabkan dampak kesehatan jangka panjang. Banyak perempuan bekerja dengan bahan berbahaya, seperti trinitrotoluena atau TNT dan kordit yang digunakan dalam pembuatan bahan peledak dan propelan peluru. Pembuatan bahan ini melibatkan zat korosif seperti asam sulfat dan asam nitrat. Asap dari zat-zat ini membuat kulit dan rambut menguning, sehingga mereka dijuluki gadis kenari. Paparan jangka panjang terhadap TNT sangat berbahaya karena bersifat racun bagi hati dan bisa menyebabkan anemia serta penyakit kuning. Selama Perang Dunia Pertama, tercatat sekitar 400 kasus penyakit kuning toksik di kalangan pekerja amunisi, dengan 100 kasus berakibat fatal. Bahkan, beberapa wanita melahirkan bayi berkulit kuning terang yang dikenal sebagai bayi kenari. HM Factory di Gretna, Skotlandia adalah salah satu pabrik amunisi terbesar yang memperkerjakan sekitar 12.000 perempuan. Para pekerja di sana harus mencampur pasta kordit secara manual dengan tangan kosong. Campuran berbahaya ini bahkan dijuluki bubur setan oleh Sir Arthur Conan Doyle, penulis dari Sherlock Holmes, ketika ia mengunjungi pabrik tersebut pada Desember 1916. Doyle sangat terkesan dengan keberanian para wanita yang bekerja di sana, meski menyadari bahwa sedikit kesalahan saja bisa mengakibatkan ledakan dahsyat. Pada awal Perang Dunia Pertama, Inggris mengalami kesulitan dalam memproduksi senjata dan amunisi yang cukup bagi angkatan bersenjatanya. Kondisi ini memuncak pada krisis amunisi 1915 yang memicu dikeluarkannya Munition of War Act 1915. Undang-undang ini memberi wewenang penuh kepada Kementerian Amunisi yang baru dibentuk untuk mengendalikan produksi amunisi. Perusahaan-perusahaan swasta yang sebelumnya memasok amunisi ditempatkan di bawah pengawasan ketat pemerintah. Peraturan baru ini menetapkan pengendalian terhadap upah, jam kerja, serta kondisi kerja para pekerja. Pemogokan dilarang dan para pekerja tidak boleh meninggalkan pekerjaan tanpa izin. Kebijakan ini juga mewajibkan pabrik-pabrik untuk memperkerjakan perempuan karena banyaknya pria yang bertugas di medan perang. Pada akhir perang, lebih dari 4.000 pabrik amunisi berada di bawah kendali pemerintah Inggris, memperkerjakan hampir 1 juta wanita. Kini, sejarah pengorbanan para wanita ini dikenang dalam The Devil's Porridge Museum di dekat Gretna. Museum ini didirikan untuk menghormati jasa para pekerja perempuan dan menampilkan cerita tentang keberanian mereka selama masa perang. Melalui museum ini, generasi masa kini dapat mengenang serta menghargai peran besar yang dimainkan oleh para wanita dalam upaya perang. Perjuangan dan pengorbanan para pekerja wanita ini menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam mendukung kemenangan dan mempertahankan ketahanan nasional selama Perang Dunia. Keberanian mereka akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah.